Ganjar Pranowo. Oh, Pak Ganjar. Ini? Itu kayaknya di ATM banyak. Assalamualaikum. Waduh, hari ini Aktual Podcast kedatangan tamu spesial, anak muda, masih anak muda juga. Wah, senyum-senyum beliau. Sekjen Gaspol Nasional, Mas Fahmi Budiawan. Selamat datang, Mas Fahmi. Siap, Mas. Kita ketemu lagi di Podcast Aktual. Aktual Podcast terkini, terhangat, dan terpercaya. Bukan bahasan isu-isu kaleng, kita membahas sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini terkait tadi soal sesuatu yang mungkin sedang orang tanya betul nih. Nah, pencapresan Gus Muhaimin Iskandar. Ini kita undang relawannya Mas Fahmi. Mas Fahmi, apa kabar? Sehat, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Senyumnya ceria. Persis kayak gambar Gus Muhaimin di bajunya ya. Iya. Nah, Pokoknya selalu senyum lah itu. Murah senyum. ya. Ya, apa kabar, sehat? Sehat, Mas. Gimana keluarga juga sehat ya? Sehat semua. Alhamdulillah. Yang tentu perlu kita pikirkan kesehatan lainnya adalah kantong nih, Mas. Bener. Enggak. Mas, Gara-gara saya mau COVID tanya ya. ini. Kemarin ada acara, saya lihat itu apa namanya? Vespaan ya? Vespaan gitu ya, Iya, di Cirebon ya kalau nggak salah ya. Di Cirebon, di Indramayu, Oh. terus di mana lagi ya kemarin itu kita Hmm. di DKI juga kemarin. Yang kita menarik Vespaan. bukan Vespaannya, tapi ada satu tokoh nasional. Saya memanggilnya Caimin, tapi belakangan jadi Gus Muhaimin ya. Itu naik bersama dengan teman-teman di sana. Asik Gitu ya. kan? Asik ya, gaspol ya. As. Saya mau tanya ke Mas Fahmi sebagai sekjen. Gaspol ini apa? Gaspol itu ya Gus Muhaimin asik pol. Gus Muhaimin Asik Pol. GASPOLL. Iya, double A. Oh. Double L. Jadi kita Caimin ini kan ya kita selalu panggil. Kemarin sempat rame juga kan di media, mau Caimin atau Gus Muhaimin atau Gus Ami, ya kan? Ya. Rame kan itu perdebatan panjang. Udahlah, nggak ada masalah gue. Yang penting orang tahu bahwa Gus Muhaimin mau Caimin mau Gus Ami Orangnya itu sama. Muhaimin Iskandar. Oh iya. Jadi kembali ke tadi, identitasnya ini apa organisasi ini sebenarnya? Iya, Gus Muhaimin aja. Kalau Gus Muhaimin kan karena memang di Jawa Timur kan beliau ini kan putranya Kiai ya. Nggak, maksudku Gaspol ini organisasi Relawan Capres. Relawan Capres. Relawan Capres ya. Relawan Capres. Untuk Gus Muhaimin ya. Untuk Gus Muhaimin. Belum mikirin wakilnya, belum mikirin. Belum, nggak kepikiran. Pokoknya Capres dulu lah. Kapan deklarasi pertama kemarin? Di 2011 kemarin 2011 2020 2020. Oke. 2021 Yang mana nih? 2021. 2021 Oke. 2021 kita declare di Sawangan, Depok. Declare di Sawangan. Oke. Karena waktu itu kenapa kita pilih Sawangan? Satu, pertama Sawangan ini kalau bahasa Jawanya itu kan sawangan. Oh, ada filosofi. Lihatlah gitu Ada loh. filosofinya ya. Tapi sebenarnya lebih dekat ke rumah aja. Oh. Ini ciri khas NU ini, ciri khas. Lebih dekat di rumah aja. Oke, Ya udah daripada jauh-jauh kita declare dulu yang deket-deket dulu gitu. Kalau sudah dari 2020 berarti sudah hampir 2 tahun ya? 2021 mohon maaf. 21 berarti hampir 1 tahun. Hampir sudah 1 tahun. Sudah banyak jejaring yang dibangun. Alhamdulillah sudah beberapa provinsi sih sudah pada minta juga untuk kita datang. Yang terakhir kemarin di NTT 14 Februari itu was Valentine ya. Valentine apa sih 14 ya? Februari. 14 Februari. Pemilu 2024 pemilu juga. Itu minta juga kita datang. Oh. Cuman karena ini kita kan lagi fokus di Jawa, Pulau Jawa ya khususnya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI, Jogja juga. Itu sih gitu aja. Oke, jadi memang ini relawan Capres Gus Muhaimin ya, dibentuk atas inisiatif. Nah, sekarang pertanyaan saya, isinya siapa saja? Ini jangan-jangan anak-anak NU semua atau terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Justru kita kemarin di Indramayu itu kita ketemu apa namanya? Komunitas Vespa. Ini punya tatoan semua. Oke, ayo kita kalau mau gabung. Gitu.
bisa ya, maksudnya dengan latar belakang Oh, banyak, macam-macam, kemudian macam-macam. Justru gimana itu yang cara kita cari. Gaspol meyakinkan audiens atau anak-anak muda ini bahwa Caimin adalah orang yang tepat untuk jadi capres? Iya, kita ini sih. Kalau kita sosoknya Caimin ini kan ini loh, Caimin ini asik gitu loh. Gus Muhaimin ini orangnya asik. Gus Muhaimin orang asik, orangnya mau ngejok, Oh, bisa kalau berduaan sama Mas Fahmi, bisa, ngejok, bercanda iya, gitu ya, bercanda, anak muda gitu. oh. Ngejok gitu kan, ampun dah pokoknya ini asik sebenarnya, Asik ya? asik. Oke, baik. Nggak jaim, nggak itu. Nggak jaim. Apa hal terkonyol yang pernah misalnya berduaan itu ngobrol apa gitu? Cinta gitu pasti ya? Ada sih. Ada ya. Iya, Jadi- ini Gus Muhaimin ini malah terkenal sejak aktivis kan, maksudnya Iya, ya, aktivis. aktivis ya, cerdas, Cerdas, pintar, wajahnya menarik begitu ya. Ini menarik. Oke, pertanyaannya berikutnya adalah kan kalau sudah sampai tadi kesimpulan bahwa ini akan mendukung Caimin. Caimin sebagai calon presiden. Ada agenda lain nggak sebenarnya Gaspol ini? Agenda lainnya sih ngajak teman-teman milenial yang muda-muda ini mulai melek politik juga. Oh, kenapa Ah. memang? Ya karena keputusan publik itu kan juga mestinya kan dari bawah ya. Mestinya kan dari bawah. Partisipatif. Partisipatif dari bawah. Kita dorong. Kalau sudah jadi presiden kan berarti tinggal eksekusi aja. Eksekusi di situ. Ya semua kebijakan itu ya bisa jalan kalau sudah presiden lah kita. Semua keputusan itu udah di presiden aja, lebih cepat aja. Kita minta bisa lebih cepat aja sih. Terus- Nah, maksud tadi soal edukasi politik anak muda, apa yang jadi ciri khas Gaspol selain Vespaan tadi? Gini, kalau di Gaspol itu kita ngobrol dulu aja deh. Oh, nggak langsung ngomong politik ya? Nggak, kita nggak mau ngomong politik dulu. Ayo kita ngobrol, kita samain persepsi dulu. Lo suka, kalau Kalau enggak ya sudah ya gitu sudah. ya. Kalau lo suka, ayo. Apa yang bisa Gabung, kita bantu, join, apa yang kita ini, ayo kita jalan bareng, gede bareng, gitu aja sih. Nah, ini yang nanti para audiens nanti nih yang mana merasa anak muda dan merasa bisa satu visi dengan Gaspol, terbuka ya? Terbuka banget. Terbuka banget. Ayo main-main aja di kantor kita. Kita Di ada daerah mana? di kafe Oh, Jagakarsa ya? Jagakarsa. Di situ nanti mau kita bikin tempat nongkrongan juga. Nanti Wah. kalau malam minggu kita biasanya juga mau live musik juga Oh lah. iya. Ya. Ini jangan sampai. Ngundang teman-teman Ngundang teman-teman seniman lokal. ngundang Triswaka kayaknya. Oh, nanti. Nanti. Oh, Triswaka mahal ini. Nggak sanggup kita. Baik. Nggak sanggup. Oke. Saya mau sampaikan ke Mas Fahmi. Mas Fahmi kan tentu tadi ya dekat dengan Gus Muhaimin, makanya tertarik dan yakin bahwa ini sosok yang tepat bagi Tepat banget. jadi capres begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kan sebenarnya tokoh muda banyak nih. Ada misalnya Mas Menteri BUMN gitu ya, Siapa itu? Erick Thohir gitu ya, Mas Ganjar Pranowo dan lain-lain. Oh. Nah, kalau dibandingkan dengan mereka ini sebenarnya apa kelebihan Gus Muhaimin? Gus Muhaimin itu pengalaman, terutama gini, Pengalaman politik? politik. Oke. Jadi usia 32 tahun itu sudah mimpin DPR. Jadi wakil ketua DPR waktu itu. 32 tahun. 32 tahun. Wow. Pemimpin termuda DPR ya. Untuk wakil ketua DPR itu yaitu Gus Muhaimin. Dan dua nama yang saya sebut tadi belum tentu begitu ya. Belum. Oh, itu instan semua. Instan, Mas Yan. Oh, jangan pada protes. Masih instan itu. Pengalaman Ya, politik. kalau Pak Erick kan Pengalaman- kaya. Pengalaman politik, yes. Apalagi selain itu? Ya, punya partai. Ketua umumnya adalah Ketua umum. Gus Muhaimin partai. Iskandar ya. Oke, dan Kalau- menurut Mas Fahmi itu satu butuh kapasitas politik yang tinggi ya. Iya. Iyalah, 34 Mengelola partai provinsi. besar. 34 provinsi loh. Hmm. Bayangin aja udah tiap hari itu. Aduh, ini suara berapa lagi kan? Kalau nggak gitu kan. Tapi nggak- ini Gaspol pernah dicurhati soal perusahaan politik sama Gus Muhaimin. enggak lah, kalau beliau itu wah, kayaknya nggak terlalu begitu ini sih. Ada waktu Kalau curhat. khusus nggak sih bertemu dengan Gus Muhaimin tiap minggu gitu, ngobrol santai gitu atau apa? Ya beberapa kali kemarin waktu acara di Indramayu ya
tiba-tiba dipanggil suruh ke Jakarta. Oh ya udah ngobrol aja. Oh. Sambil laporan aja gaspolnya gimana. Oh. Gitu Oh, aja. jadi ada laporan rutin ya? Hah? Ya enggak, kita ngasih laporan aja. Ini loh ada kegiatan di Perkembangan sini, gitu ya. aja Oh. sih, iya. Oke, siap. Saya ke pertanyaan berikutnya. Ini saya mengulang lagi sebenarnya. Ini lebih konkret saja. Iya. Program pemberdayaan anak muda yang ditawarkan Gaspol dan Gus Muhaimin ke anak muda apa? Salah satu contoh misalnya yang paling konkret gitu. Kalau konkret sih belum bisa ya pasti. Kalau kita baca sekarang gini, DPR itu kan hanya budgeting ya. Beliau ini aktivitas kan di DPR kan, hanya wakil ketua DPR. Dan semua pelaksanaannya kan di pemerintah. Ya gimana bisa mau konkret? Oh, misalnya Gus Muhaimin menjanjikan ada kredit untuk anak muda. Gitu, kalau seperti itu sudah ada di media, itu bisa dibaca lah. Oke. Jadi soal kayak DP 0%. Terus kalau aku sih lebih ke ini ya, tempat lebih banyak di daerah-daerah itu terbuka lapangan lapangan kerja. Oh, Itu aja sih teman-teman muda. Terus teman-teman untuk kreativitas. Yang saya dengar yang kemarin terakhir di Sentul itu ada race-nya Vespa. Race-nya Vespa. Oh, itu katanya melibatkan banyak anak muda juga itu. Iya. Anak-anak Vespa semua itu di situ. Karena di situ kan semua bengkel-bengkel di Indonesia ya. Oke. Di situ bertarung di situ. Di Championship Vespa itu race-nya. Itu sih. Ya alhamdulillah juara, dapat juara. Ini saya spontan tiba-tiba mikir nanti Gus Muhaimin kalau capres jangan-jangan seru ini. Oh, asik. Yang ngumpulin, yang backup naik Vespa gitu kan. Nanti kita tunggu ya, kita tunggu kejutan-kejutan. Ngomong-ngomong takdirnya begitu ya. Kita tunggu kejutan-kejutannya. Siap. Nah, kita dari tadi nyinggung-nyinggung soal pilpres, capres gitu ya. Nah, saya pengen tanya ini ke Mas Fahmi Budiaman sebagai sekjen Gaspol. Seberapa optimis? Banget. Anak muda kan harus optimis. Ya kan kalau pernah misalnya melihat survei kan, kalau lihat survei nama Gus Muhaimin nggak terlalu di atas. Nggak ada masalah. Itu survei masih banyak kok, masih bisa kita kejar. Survei itu kan masih bisa kita kejar. Ya kalau survei di lapangan ya kita temukan. Oh, ada. Masih belum ada yang kenal. Ya udah kita jalan aja. Oh, gitu sih. Kita nggak pulang biasa itu. Saking untuk nempel basis. Iyalah. Ya. Oke. Nah, kan tadi ngomong soal kapasitas dan segala macam. Nah, kalau kita ngomong soal yang tadi, apa faktor utama yang membuat Gaspol yakin Gus Muhaimin akan memenangkan Pilpres? Satu, punya partai. Punya apa? Punya partai. Ini untuk menyindir calon presiden yang nggak punya partai nih kayaknya nih. Iya kan, pokoknya punya partai dulu kalau sudah bisa satu ini ya, satu. Oh, belum kan 20% kan. Belum. Memang belum. Yang penting kan udah punya partai dulu. Yang penting udah punya partai dulu. Punya partai, punya pasukan ya. Pasukan. Ya soal nama itu masih bisa kita iniin lah. Masih bisa. Nah, ini saya terus terang ini ngomong dari tadi nih. Saya melihat ada beberapa calon presiden lain itu jualan ke anak mudaannya. Tapi sampai sekarang saya belum melihat. Ya terus terang belum lihat. Baru Gaspol berarti ya. Misalnya Mas Erick Thohir misalnya, Mas Ganjar. Belum, tapi Gaspol itu saya lihatnya berbeda. Ngomong anak muda ya. Saya lihat kemarin salah satu TV itu Gus Muhaimin naik Vespa gitu dan tampilannya anak muda gitu. Ada komentar? Enggak mau komentar. Nggak mau komentar. Dia takut disemprot ini kayaknya. Nggak mau komentar. Oke. Nah, ini saya mau tanya. Saya disiapkan kertas oleh kru tadi. Nah, ini kalau seandainya ini kenal ya pasti ya. Oh, banget. Iya, Gus Muhaimin. Kalau ini itu Gubernur Jawa Tengah ya? Ganjar Pranowo. Oh, Pak Ganjar. Ini? Itu kayaknya di ATM banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya. Udah nyolong start. Nah, pertanyaan saya nggak itu. Pertanyaan saya, kalau Gus Muhaimin jadi capres, siapa cawapres yang ideal mendampingi Gus Muhaimin ini?
Ya nanti di atas saja lah. Atau jangan jawab di atas dong. Atau ini Bagus juga itu. bagus juga ini. Bagus. Ketimbang Pak Ganjar bagus ini. Bagus Pak Erik sih. Kayaknya aku lebih suka yang karena kalau Pak Ganjar kan sama-sama juga aktivis ya. Dan Jawa Tengah Backgroundnya. pula ya. Ya. Oke. Wah, ini berarti cuma di podcast ini ya teman-teman sekalian sudah ada gambaran siapa capres cawapres 2024 nanti kalau Gus Kalau. Muhaimin jadi capres, maka teman-teman Gaspol minta Mas Erik yang jadi Oke, cawapresnya. Mas Erik. Oke lah Mas. Ini masih pertimbangan, nggak juga nanti Mas Pertimbangan. Erik GR lagi. Nggak apa-apa kita Jadi, bikin GR dulu. Baik. Jadi ya pasangan ideal tuh banyak ya. Banyak. Ini tadi gambar. Nah, kalau misalnya di luar pilihan ini ada nama lain nggak? Ya belum ada. Kita fokus kerja di Caimin aja. Gus Oh. Muhaimin. Gitu aja. Jadi sih. itu juga jawaban spontan sebenarnya ya. Mm-mm. Bukan jawaban resmi Gaspol ya. Oke. Nah, ini yang saya kira juga perlu dipertegas lagi oleh Gaspol terkait dengan kalau seandainya ini kan berandai-andai Hmm. Ya namanya Caimin andai, ya iya. menjadi calon presiden. Oke, nanti Gaspol kerja 24 jam ke 34 provinsi bangun basis. Tiba-tiba ini mohon maaf misalnya di ujung tidak bisa jadi capres atau cawapres. Akan ngapain Gaspol? Ya, yang penting kita kan ngantarin aja. Kalau soal nggak jadi ya sudah, garis tangan nggak kayak gitu kan katanya. Oh, oke. Yang penting kita udah Berusaha ya? Iya. Oh. Iya namanya Kan mau- sayang sudah terbentuk nanti. nggak apa-apa. Itu yang makanya yang kita awal itu kita ngomong ke dari teman-teman itu kita juga ngajaknya ini loh kenal dulu. Kamu mau senang mau enggak ya nanti. Yang penting kamu kenal dulu ini loh Gus Muhaimin. Gitu aja sih itu kita. Kita nggak ngajak langsung maksa gitu enggak juga. Kamu harus pilih gitu. Oh enggak gitu. Ikhlas banget ya kayak Hah? teman-teman ini ikhlas Loh. banget kerjanya ya. Lah gimana mau ngapain juga? Kita kan Oke. butuh memperbaiki kalau Bangsa ini ya. bangsa ini. Artinya gini, dari pileg ke pileg itu atau pilpres ke pilpres, teman-teman ini kan biasanya kalau di daerah-daerah ini karena minimnya minimnya sumber daya misalkan kayak pekerjaan Oke. itu kan nggak punya kerja, nganggur Betul, dan betul, sebagainya betul, itu dia dikasih uang sedikit kamu pilih ini ya itu biasa lah. Gaspol nggak mau menggunakan Nggak mau metode gitu. itu ya. Nggak mau. Kita mau Harus ayo diedukasi, dididik, diberitahu gitu ya. iya karena nanti ke depannya kita ada pertanyaan juga sih dari sepupu lah. Ini ke depan gimana sih bangsa ini kan gitu. Jadi Ini mulai serius nih, agak diam semua senyum kayaknya nih. Tadi ketawa-ketawa. Oke, lanjut sorry. ini gimana sih gitu? Ini jalanan dikorupsi. Ya gimana orang ketika pemilihan juga pasti akan seperti Iya, ada itu. money politik ya. Ada money politiknya ini. Ya tapi nanti saya bilang nanti ke depan juga pasti akan berubah. Dengan ketika lapangan pekerjaan di daerah sudah terfasilitasi, terus akses perbankan bukan hanya di yang akses itu bukan hanya orang kaya aja lah. Iya. Pengusaha-pengusaha itu Kelompok kalau menengah bawah ya, para masyarakat Heeh. marginal ya. teman-teman di bawah ini, yang di bawah itu misalkan kalau butuh uang, kayak kemarin dapat pinjol ya, pinjol itu cepat banget ya, tapi akhirnya bunganya yang tinggi banget. Betul ya, kompensasi Tapi, dari kemudahan ada tinggi bunga, betul. Tapi kalau pengusaha itu dia minjem ke bank ini dengan bunga berapa persen kecil banget itu difasilitasi. Nah teman-teman di bawah butuh itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya ya. Heeh. Oke. Menarik nih sudah ngomongin kredit nih. Tapi satu lagi Mas tadi yang mau saya tekankan lagi adalah ini kan relawan Gaspol ini kan menjual konsepsi anak muda Ya. ingin mendekatkan Gus Muhaimin kepada anak muda dan alhamdulillah menurut saya nih ya dalam opini pribadi itu sampai gitu. Sampai ya. Sampai. Alhamdulillah. Karena saya melihat misalnya beberapa orang yang sekarang disebut-sebut akan jadi capres tuh belum punya konsep relawan yang kayak Gaspol. Gitu. Ya syukur. Iya. Terima kasih Mas. Wah GR ini. Iya. Nah, tapi pertanyaannya adalah ada nggak nama lain yang menurut Anda itu
misalnya ya kita udah ngomong tadi kan. Nah, ya nggak siapa ada. misalnya? Nggak ada. Belum ada? Masih belum ada. Belum ada. Ridwan Kamil, Belum. Ya masih meme-meme aja lah itu. Puan Maharani, Belum juga. itu juga ya. Atau jangan-jangan capres yang selalu kalah dalam pilpres, itu juga enggak ya? Ya belum lah. Belum juga ya. Kita fokus di Gus Muhaimin. Oke, baik. Terakhir sebagai closing statement, ada nggak komentar ke anak-anak muda di Indonesia nih agar kemudian mereka mau bergabung ke Gaspol atau minimal menunjukkan dukungannya kepada Gus Muhaimin? Gini sih, kalau kita sih minta kenal dulu aja. Kalau udah kenal ya, biasanya kan sayang gitu aja sih. Kenal dulu ya. Kenal aja dulu. Punya nomor hotline ini nggak sih Gaspol? Nomor hotline yang bisa dihubungi atau apa gitu? Sosial media sudah Di bangun? sosial media ya. Sudah ada ya? Di Gaspol ya, nanti langsung aja Cari di sana ya. Gaspolnya 2024. Saya membayangkan nanti kantor Gaspol tuh bisa buat nonton bareng final Liga Champion gitu misalnya. Kalau Nonton perlu musik gitu. live musik lah. Anak-anak muda kalau mau bahas sesuatu di situ gitu bisa ya? Bisa banget. Lagi kita konsep lantai 3-nya itu nanti katanya. Tiga itu ya. Oke. Satu lagi deh terakhir sebelum ini semua penasaran nih, saya masih sebenarnya ingin banyak waktu cerita sama sekjen ini karena sekjennya sibuk sekali padat gitu ya. Ini mau ketemu anak-anak sok nih. Apa tuh Sob? Skuter Owner Indonesia. Skuter Owner Group ya. Skuter Owner Group. Oke. Ya kakaknya Vino Bastian apa? Masih jaringan motor juga ya. Jaringan Vespa. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Kalau seandainya Caimin atau Gus Muhaimin menjadi presiden, apa kontrak Gaspol dengan Gus Muhaimin terkait dengan program prioritas bagi anak muda? DP rumah untuk milenial 0% ini harus jalan. Terus lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda yang kreatif, semua. Terus akses pembiayaan. 3 ya? 3 itu aja udah. Bukan 1, 3 ini ya. 3 aja. Ini bisa disaksikan ya teman-teman sekalian. Relawan Gaspol sudah punya program politik. Kalau seandainya Gus Muhaimin jadi presiden, ada 3 tadi. DP 0%, lapangan pekerjaan dan pembiayaan. Kredit ya buat kaum milenial. Kredit yang murah. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahmi Budiawan. Terima kasih Mas. 30 menit ya kita bicara ini ya. Widih. Menarik, nggak kerasa ya? Iya. Ini perlu ada episode berikutnya ini. Ayo nanti kita undang lah siapa lagi ya. Baik. Sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih Mas Fahmi Budiawan atas waktu dan tempatnya. Kita berharap 2024 akan menjadi tahun momentum bagi anak-anak muda untuk bangkit, dan kita butuh capres yang punya prioritas bagi anak muda, dan tentu saja kita sudah punya nama satu ini. Namanya Gus Muhaimin Iskandar. Asik Pol katanya. Gaspol. Sampai Sampai jumpa teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya ya. Makasih Mas. Makasih.